datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan terkait persoalan hukum, dapat mengirim surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Saat ini secara sepintas saya akan membahas terkait perjanjian kerja harian lepas. Tentunya ketika bicara soal perjanjian kerja merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan beberapa peraturan teknis lainnya. Salah satu peraturan teknis adalah Peraturan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, ketika bicara soal perjanjian kerja, maka di dalam Undang-Undang 13 2003 menyebutkan adanya perjanjian kerja waktu tak tertentu dan perjanjian kerja waktu tertentu. Tidak kemudian secara spesifik menyebutkan perjanjian kerja harian lepas. Nanti kemudian di dalam Peraturan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 baru secara spesifik disebutkan soal perjanjian kerja harian lepas. Tentunya ketika bicara soal perjanjian kerja, kita akan bicara soal hubungan kerja. Hubungan kerja antara pengusaha, antara pemberi kerja dengan tenaga kerja atau buruh. Nah, adanya hubungan kerja itu ditandai dengan 3 hal. Yaitu pertama, adanya perjanjian kerja. Yang kedua, adanya upah. Dan yang ketiga, adanya perintah. Nah, ketika bicara soal perjanjian kerja harian lepas, kita akan merujuk pada poin penting tentang suatu pekerjaan tertentu yang mengalami proses perubahan. Perubahan terhadap waktu kerja, volume kerja, dan tentunya upah yang diberikan didasarkan atas kehadiran. Upah yang diberikan didasarkan atas kehadiran. Dalam Permenaker Nomor 100 Tahun 2004 memberikan spesifik soal jangka waktu perjanjian kerja harian lepas, yaitu kurang dari 21 hari. Jadi yang dimaksud dengan perjanjian kerja harian lepas adalah kurang dari 21 hari. Kalau kemudian pemberi kerja, pengusaha memberikan pekerjaan 21 hari atau lebih secara berturut-turut 3 bulan, maka yang tadinya dia dikontrak dengan perjanjian kerja harian lepas akan berubah secara otomatis menjadi perjanjian kerja waktu tak tertentu. Lalu, setiap proses perjanjian apapun, perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis oleh pengusaha dengan tenaga kerja. Lalu perjanjian kerja itu dibuat list dan dilaporkan kepada dinas terkait. Dilaporkan kepada dinas terkait ini sifatnya wajib, tidak boleh tidak. Kalau dia tidak, seorang pengusaha atau badan hukum pengusaha membuat perjanjian kerja secara lisan, maka dengan sendirinya berkonsekuensi pada status dari tenaga kerja, bukan lagi berdasarkan atas perjanjian kerja harian lepas, tetapi berubah menjadi perjanjian kerja waktu tertentu. Lalu terkait dengan tadi jangka waktu kerja dalam 1 bulan kurang dari 21 hari, maksimal 21 hari. Ada sebagian yang dikontrak dengan perjanjian kerja dalam 1 hari itu ada yang 7 jam kerja. Kalau 7 jam kerja, maka dia maksimal dalam 1 minggu hanya bisa 6 hari kerja. Kalau dia dikontrak dengan sistem 8 jam kerja dalam 1 hari, maka maksimal dalam 1 minggu hanya 5 hari kerja. Nah, tentunya pola pengupahan sudah saya jelaskan bagaimana pemberian upah oleh pengusaha. Pengusaha harus tunduk pada pemberian upah berdasarkan upah minimum
yang berlaku. Apakah upah minimum provinsi, apakah upah minimum kabupaten kota? Sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, dapat menonton, mengklik link yang sudah saya sertakan. Tentunya, kalau kemudian pola pengupahan, menghitung pola pengupahannya, kalau dia dikontrak dengan perjanjian kerja harian lepas, di mana dalam satu hari 7 jam kerja, satu minggu itu hanya bisa 6 hari kerja. Maka pola pengupahannya sudah saya jelaskan harus sejajar dengan upah minimum yang berlaku. Misalnya upah minimumnya adalah 4 juta. Maka menurut normanya 4 juta, upah bulanannya 4 juta itu dibagi dengan 25 hari. Itu ketika dia dikontrak dengan 7 jam sehari atau 6 hari kerja. Lalu ketika dia dikontrak dengan 8 jam sehari atau 5 hari kerja, maka sama, normanya sama, yaitu upah bulanan dibagi dengan 21 hari. Kalau di 6 hari kerja dibagi dengan 25 hari, 25, kalau 5 hari kerja dibagi dengan 21, sehingga akan mendapat upah yang real, upah sampai pada perhitungan upah harian. Ingat, pada prinsipnya upah itu dihitung berdasarkan kehadiran. Jadi kalau dalam satu hari dia kerja 7 hari, lalu hanya 6 hari, hanya 6 jam, hanya 5 jam, maka tentunya akan dikurangi dengan berapa ketidakhadirannya yang disebutkan tadi. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya bagikan. Semoga memberikan sedikit penjelasan, pemahaman tentang terkait hukum ketenagakerjaan. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan terkait ketenagakerjaan, dapat mengirim pesan kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, ditonton setiap videonya, sehingga dapat memberikan sedikit pencerahan terkait persoalan-persoalan hukum. Sekian, salam hormat dari saya.